Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang praktikum Sistem Komunikasi Optik Modul 1 yang berjudul Komunikasi Dasar Serat Optik. Untuk asisten yang berjaga seperti berikut. Oke, tujuan praktikum pada modul 1 ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah mengetahui perbedaan karakteristik dan jenis-jenis dari kabel serat optik. Yang kedua adalah mengetahui dan menghitung pewarnaan kabel serat optik. Yang ketiga adalah mengetahui cara kerja perhitungan numerical aperture. Dan yang terakhirnya, mensimulasikan Pi parameter dengan menggunakan GUI. Pada modul 1, dia memiliki 4 subbab. Di antaranya adalah struktur dan karakteristik kabel serat optik. Yang kedua adalah bending. Yang ketiga adalah numerical aperture. Dan yang terakhir adalah prinsip konduktivitas dari serat optik. Oke, kita masuk ke karakteristik kabel serat optik. Di depan teman-teman sudah terpampang gambar dari struktur serat optik, di mana ada 3 lapisan. Yang pertama adalah core, diikuti cladding, dan yang terakhir adalah coating. Core sendiri adalah inti dari serat optik, di mana dia berdiameter 5-200 mikrometer dengan bahan penyusun dari kristal atau kaca kelas tinggi yang bebas air. Yang kedua adalah cladding. Cladding berfungsi untuk memantulkan cahaya yang keluar dari core dan dibalikan lagi ke core. Nah, untuk diameternya 5 sampai dengan 250 mikrometer. Dan yang terakhir adalah coating. Coating adalah jaket yang berfungsi untuk melindungi fiber optik dari tekanan luar. Seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis dari serat optik. Jenis-jenis dari serat optik dibagi menjadi 2, berdasarkan berkas cahaya dan berdasarkan indeks bias. Berdasarkan berkas cahaya, dia memiliki 2 perbedaan, single mode dan multi mode. Single mode ini memiliki satu mode propagasi selama pentransmisiannya, dan multi mode memiliki lebih dari satu mode selama propagasinya, seperti yang bisa dilihat di gambar single mode dan multi mode. Terus berdasarkan indeks bias dibagi menjadi 2, ada step index, ada yang graded index. Step index dia memiliki bahan penyusun homogen, sedangkan yang graded index tidak. Mengapa? Karena indeks bias core lebih tinggi daripada indeks bias cladding. Makanya pada saat pentransmisian bisa dilihat bahwa cahaya yang ditransmisikan dari graded index membentuk sebuah pola seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari serat optik. Yang pertama adalah kelebihan dari serat optik. Kelebihan ini kita ambil 3 saja. Yang pertama ada bandwidth. Bandwidth-nya ini lebar, lebih beda dengan tembaga, di mana dia juga memiliki redaman yang sangat kecil. Kedua, karakteristiknya yang ringan karena dia terbuat dari kaca, beda dengan tembaga yang terbuat dari besi. Terus, dia kebal terhadap gangguan elektromagnetik karena dia terbuat dari kaca dan tidak mengaliri arus listrik. Seperti itu. Selanjutnya, untuk kekurangan dari serat optik. Kekurangannya kita mengambil 3 poin. Yang pertama adalah fabrikasi. Walaupun pasir kuarsa ini melimpah, tapi tidak mudah untuk membuat fiber optik karena dibutuhkannya pabrik dengan teknologi yang sangat tinggi atau advance seperti itu. Terus karakteristiknya karena dia terbuat dari kaca, dia mudah patah. Dan yang terakhir, perawatannya sangat mahal karena alat-alat pendukungnya mahal-mahal seperti OTDR, fusion splicer, dan lainnya. Kita masuk ke pewarnaan serat optik. Pada pewarnaan serat optik dibagi menjadi 12 warna. Bisa dibaca, yang pertama adalah biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, violet, pink, dan toska. Bagi teman-teman yang ingin mengingat, kita memiliki kata kunci bocap mehikuvivitos, di mana setiap hurufnya mempresentasikan warna-warna yang ada di serat optik. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan warna serat optik. Jika kita diberikan kasus, misalkan ditanyakan urutan core ke-70, warna apakah tuh?
dan warna apakah core-nya. Untuk tube, teman-teman tinggal membagi 70 dengan 12. Kenapa 12? Karena pada serat optik memiliki 12 warna. Nah, untuk setiap angka yang memiliki koma akan dibulatkan ke atas. Makanya warna yang didapat adalah warna putih. Karena 5,8 dibulatkan ke atas menjadi 6. Nah, beda halnya dengan core. Core menggunakan perhitungan mode, di mana yang diambil adalah sisanya. Jadi jika 70 dibagi 12 hasilnya 5, maka sisanya 10. Nah, warna ke-10 adalah warna violet. Selanjutnya, kita masuk ke bending. Bending itu adalah pembengkokan yang terjadi pada serat optik, di mana kita ada macro bending dan micro bending. Macro bending adalah pembengkokan yang terjadi pada saat instalasi, makanya disebutkan eksternal. Sedangkan micro bending adalah pembengkokan yang terjadi pada saat fabrikasi, makanya disebut sebagai pembengkokan internal. Selanjutnya adalah parameter yang mempengaruhi bending. Yang pertama adalah pengaruh fiber strength atau kekuatan dari fiber optik ini. Biasanya dilihat jika fiber optik ditanamkan pada tanah, seperti itu. Terus ada pengaruh band radius. Nah, pengaruh band radius ini memiliki standar untuk kabel minimal 20 kali diameter kabelnya jika dibengkokkan. Sedangkan untuk core-nya minimal 3 cm. Kenapa demikian? Jika dibengkokkannya lebih kecil daripada standarnya, maka fiber optik bisa mengalami patah atau rusak. Selanjutnya, banyaknya lilitan. Banyaknya lilitan dari fiber optik akan berpengaruh dengan banyaknya redaman yang terjadi di dalamnya. Itu. Selanjutnya, numerical aperture. Numerical aperture merupakan parameter yang merepresentasikan sudut penerimaan maksimum di mana berkas cahaya masih bisa diterima dan merambat di dalam inti serat optik, di mana kita memiliki rumusnya, bisa dilihat ada 3. Yang pertama adalah rumus umum, yaitu NA sama dengan akar N1 kuadrat min N2 kuadrat. Selanjutnya adalah NA sama dengan sin alfa dikali N1 jika dia berada di dalam ruang hampa. Dan yang ketiga adalah NA sama dengan N dikali sin alfa, di mana N ini medium yang mempunyai indeks bias N. Untuk keterangannya, N1 merupakan indeks bias core atau inti, N2 adalah indeks bias dari keselubung atau cladding. Selanjutnya, modus. Modus adalah nilai M yang mendefinisikan sebagai jumlah modus pada kelompok data yang menggunakan nilai yang sering muncul. Dalam kelompok data yang mengidentifikasi perbandingan daya yang mengalir pada core dan cladding pada fiber step index. Untuk rumusnya sendiri ada M sama dengan V kuadrat per 2 untuk step index dan M sama dengan V kuadrat per 4 untuk graded index. Selanjutnya, V parameter. Untuk simpelnya, V parameter ini adalah sebuah parameter yang menentukan apakah dia termasuk ke jenis single mode atau multi mode dengan batasan nilainya adalah 2,405 seperti itu. Dan yang terakhir adalah daya. Daya dapat dicari dengan persamaan P sama dengan P inti plus P kulit, di mana P inti ini adalah daya yang ditransmisikan pada inti serat, sedangkan P kulit adalah daya yang mengalir pada bagian serat optiknya. Nah, yang terakhir, sebelum kita masuk ke GUI, ada prinsip konduktivitas serat optik. Nah, pada gambar yang di depan ini, kita memiliki 3 vektor. Yang pertama adalah propagasi ideal yang dipresentasikan oleh nomor 1, di mana tidak terjadinya pemantulan pada saat pentransmisian cahaya. Yang kedua adalah pemantulan secara ideal, di mana cahaya yang masuk akan dipantulkan sampai dengan ke penerima. Dan yang terakhir adalah cahaya yang diabsorpsi dan tidak berperan sama sekali dalam pentransmisian data. Seperti itu. Oke. Karena kita sudah selesai teori, maka akan dilanjutkan kepada GUI. Nah, untuk GUI yang digunakan ini untuk mensimulasikan V parameter, di mana kita memiliki indeks bias dari 1 sampai dengan 2,43.
Nah, indeks bias 1 adalah indeks bias pada udara dan indeks bias 2,43 mempresentasikan indeks bias pada berlian. Untuk indeks bias cladding, tadi sudah saya jelaskan, dia harus lebih kecil daripada indeks bias core. Makanya nanti kita isikan harus lebih kecil daripada indeks bias core. Untuk panjang gelombangnya di kisaran 1310 sampai dengan 1550. Nah, untuk radiuskornya itu mendapatkan rentang dari 1 sampai dengan 5. Seperti itu. Oke, kita akan langsung mencoba saja ya. Untuk indeks bias core, kita menggunakan indeks bias pada silika, yaitu 1,46. Selanjutnya, indeks bias cladding harus lebih kecil, maka kita menggunakan 1,39. Nah, untuk indeks bias core, kita menggunakan 2,2. Setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, kita tekankan calculate. Nah, setelah dapat, kita analisis. Bahwasannya, pada panjang gelombang awal dikatakan bahwa fiber optik ini adalah multimode. Namun seiring perjalanannya menuju akhir, dia dikatakan sebagai single mode. Seperti itu. Nah, untuk modusnya adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan di dalamnya. Pada saat dia di awal panjang gelombang, di 1310, dikatakan dia adalah multimode dengan modus cahaya yang berada di dalamnya 3,2. Sedangkan seiring berjalannya dia ke akhir, dia terus berkurang sampai dengan 2,4. Begitu. Terima kasih.